wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tawfiqu fiddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi kami lakal subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, al-ghaibin wal ghaibat yang dirahmati Allah, telah kosong pada malam kemarin dalam perjalanan. Malam ini kita melanjutkan pengajian santai kita ba'dal maghrib. Ini tepatnya di pinggir laut di kawasan Ibuk Sabang, di depan Banglo Tengku Rahmat. Semoga Allah memberkahi tempat beliau dan selalu diberikan rezeki. Pada malam ini kita melanjutkan kitab Rawdatul Talibin wa Umdatus Salikin karangan Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita bacakan lanjutan dari malam kemarin, masih berkenaan tentang tasawuf, tentang suluk dan tasawuf. Kita sudah membaca tentang penjelasan panjang lebar tentang suluk. Pada malam ini kita melanjutkan tentang tasawuf, apa itu tasawuf dan inti daripada tasawuf itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifuna fa'alallahu bihi bi'ulumihi fitarin faslun 'ala saliki ayyal zama al-uzlata yastabhira biha 'ala a'da'i wa hiya naw'ani faridah wa fadilah. Fal fadilah al-uzlah 'anil syarr wa ahlihi wal fadilah al-uzlah 'anil fudul wa ahli. Wajib di atas seorang salik yang sudah menempuh jalan menuju kepada Allah bahawa menekuni ia akan uzlah, supaya mengalahkan ia dengan uzlah tersebut akan musuh-musuhnya. Jadi tidak ada jalan kalau ingin mendapatkan kemenangan dalam menempuh kesuksesan dan keberhasilan dalam menempuh jalan menuju kepada Allah selain beruzlah. Karena dengan tanpa beruzlah kita berinteraksi, banyak berinteraksi dengan orang ramai yang berbeda karakter, yang berbeda keinginan dan kepentingan. Ini akan mempersulit kita untuk melakukan salik ilallah atau menempuh jalan menuju kepada Allah. Jadi dalam konsep tasawuf, salah satu cara yang tidak harus ditempuh oleh seorang salik, yaitu menekuni uzlah, bermulazamah dengan uzlah. Sehingga uzlah ini adalah salah satu cara untuk mempermudah tafakkur. Ibn Athaillah dalam kalam hikmat beliau mengatakan mana fa'al qalba syai'un mislul uzlah yadkhulu biha midana fikrah. Tidak ada yang bermanfaat kepada seorang salik selain daripada beruzlah, sehingga dia mampu dengan sebab beruzlah tersebut untuk masuk ke dalam medan tafakkur, medan berfikir. Karena dengan beruzlah kita akan lebih gampang bertafakkur, yang mana tafakkur satu saat saja Allah beri ganjaran pahala sama seperti 60 tahun ibadat. Jadi uzlah tersebut oleh para ulama dibagi dua, ada uzlah anin nas, ada uzlah bainan nas. Uzlah anin nas itu uzlah dengan orang-orang yang masih lemah. Dia harus menjaga jarak secara fisik baru mampu beruzlah. Adapun uzlah bainan nas ini uzlah aqwiya, uzlah orang yang sudah kuat, orang yang para arif, orang yang sudah berfokus dalam beribadat kepada Allah semata. Mereka bisa melakukan uzlah batin meskipun fisiknya berinteraksi dengan manusia. Jadi uzlah itu secara bahasa adalah infiradul qalbi billah. Ini uzlah dalam arti kata makna khusus,
itu uzlah infirad hati dengan Allah semata-mata, jauh daripada yang selain. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan dia yang uzlah itu ada dua macam, ada uzlah faridah, ada uzlah fadilah. Maka bermula uzlah yang faridah itu uzlah anis syarr wa ahli, menjaga membatasi diri daripada kejahatan dan orang yang biasa menekuni kejahatan atau ahli syar. Ini namanya uzlah yang wajib. Karena dengan tidak beruzlah dengan mereka, kita akan terjerumus dalam maksiat. Sementara uzlah meninggalkan maksiat kepada taat, ini adalah wajib hukumnya. Ya, disebutkan dalam kitab ada satu hijrah yang masih berlaku sampai hari kiamat, iaitu hijrah minal jahli ilal ilmi, hijrah minal maksiat ila ta'at, hijrah minal ghaflah ila yaqdah, hijrah minal israr ila taubah. Ini hijrah yang berlaku sampai kiamat dunia. Meskipun hijrah secara berarti berpindah dari satu tempat kepada tempat lain tidak lagi berlaku setelah Nabi menaklukkan kota Makkah. Berarti ada satu hijrah ataupun uzlah yang masih wajib berlaku sampai kapanpun, iaitu uzlah anis syarri wa ahli, beruzlah daripada kejahatan, keburukan, kemaksiatan dan orang-orang yang menjadi ahli maksiat atau ahli kejahatan. Kemudian ada juga uzlah yang sifatnya fadilah, keutamaan. Ini bukan kewajiban. Apa uzlah yang sifatnya keutamaan? Iaitu uzlah anil fudul wa ahli, menghindar daripada sikap berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Ini meninggalkan sikap berlebih-lebihan dan orang-orang yang menyertai berlebih-lebihan, yang menjalankan kegiatan berlebih-lebihan dan apalagi sampai pada tingkatan tabdzir ataupun israf. Ini adalah fadilah. Kita menjauhi hal-hal tersebut merupakan satu keutamaan. Wakila al-khalwah ghairul uzlah wal khalwah min al-aghyar wal uzlah min an-nafsi wa ma tad'u ilayhi wa tashghilu anillah. Ada mengatakan bahawa khulwah itu bukan uzlah. Bermula khulwah itu minal aghyar. Khulwah itu minal aghyar, daripada berkhulwah daripada hal-hal yang selain Allah atau hal-hal yang menyibukkan diri pada Allah. Jadi beda fokus antara khulwah dengan uzlah. Kalau khulwah itu minal aghyar, adapun uzlah minan nafsi. Artinya uzlah ini menjaga diri kita daripada pengaruh-pengaruh nafsu, itu uzlah. Jadi kalau khalwah ini menjaga diri kita daripada apapun yang bisa menyita hati kita jauh daripada Allah. Ini lebih dalam lagi makna khalwah. Wa ma tad'u ilaihi wa tashghalu anillah, dan apapun yang mendorong kepada nafsu dan yang dapat menyibukkan jauh daripada Allah. Wakila dikatakan as-salama asyaratu ajza. Keselamatan itu ada 10 bahagian. 9 bahagian daripada keselamatan itu terletak pada diam dan 1 bahagian saja pada beruzlah. Ini menunjukkan untuk memiliki potensial selamat dalam kehidupan kita di dunia, agar di akhirat kita tidak memiliki masalah apapun, kunci utamanya adalah diam. Kemudian hanya 1 bahagian saja terletak pada beruzlah. Maka kata ulama, idza talabta silaha qalbik fasta'in alaihi bi hifdzil lisan. Bila kamu mencari hatimu yang baik, ingin mendapatkan hatimu yang baik, maka carilah dengan cara menjaga lidah. Karena lidah itu yang sangat menentukan apakah kita selamat atau tidak selamat. Semua kerusakan bermula daripada lidah. Maka keselamatan itu 9/10 ada pada diam, cuma 1 pada uzlah. Bila dikatakan lagi al-hikmah asyaratu ajza, hikmah itu 10 bahagian, 9 darinya terletak pada diam amma la ya'ni, diam daripada hal-hal yang tidak berguna. Yang ke-10 terletak pada uzlah anin nas, menjaga diri daripada manusia.
Kasirun man nadama alal kalam wa qallam man nadama ala sukut. Banyak sekali orang yang menyesal gara-gara berbicara dan sedikit orang yang menyesal karena diam. Ada persoalan apapun yang terjadi dalam masyarakat, kita bersikap diam, tidak terlalu berkomentar. Ini banyak yang selamat, jarang yang menyesal. Tapi kalau gara-gara pegah apa, kuat komentar, galak komen geno, galak komen gede, galak bi pendapat meno, bi pendapat milih, inilah kadang-kadang yang membuat kita menyesali. Jadi penyesalan itu lebih banyak timbul karena banyak bicara. Jarang orang menyesal karena diam. Yang umumnya menyesal karena berbicara. Hingga nak pepe babah. Delah ke kat pegah. Delah ke. Buat marit. Dah hana aku marit ke hana lagi nyo. Ini memandung berawal dari kalam. Kemudian khulwah uzlah tersebut oleh para ulama dibagikan ada 3 bahagian. Ini menurut pandangan sebahagian ulama tasawuf termasuk Ibnu Athaillah. Pertama, uzlah secara batiniah. Uzlah secara hati, dengan hati. Sementara fisik tidak melakukan uzlah. Ini uzlah orang-orang khawas. Yang kedua, uzlah secara fisik saja, sementara secara batiniah tidak dilakukan. Orang melakukan uzlah tidak pernah interaksi dengan manusia, tetapi apa yang ada pada manusia kita merasa terikat, merasa teringat ataupun ketertarikan hati kepada apa yang mereka miliki, walaupun tubuh dan jasad kita tidak bersama mereka. Kemudian ada yang ketiga, uzlah secara fisik maupun batin. Uzlah jasmani dan ruhani secara simultan. Uzlah ini yang paling utama. Jadi bukan hanya fisik, batin juga. Sementara di era milenial sekarang, kalau kita tidak mampu melakukan uzlah secara fisik, minimal uzlah secara batin. Minimal hati kita tidak terikat, tidak mudah tergoda dan terbawa dengan hal-hal yang dapat merusakkan kondisi hati kita sehingga kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wakila al-khulwah aslun wal khultah aridun. Ada yang mengatakan khulwah itu adalah asal. Artinya kita memang sudah dari sana diciptakan Allah dalam keadaan khalwah. Jadi khalwah itu sudah ada asal alamiah ya. Tinggal kita bagaimana mengaturnya. Adapun khultah adalah aridun. Kita sebelum kenal orang kan pasti masih sendiri. Sebelum dilahirkan ibu kita pasti masih sendiri. Jadi khalwah itu jauh daripada orang lain. Itu adalah sifat bawaan sebenarnya, alami. Makanya orang kalau kita ajak kembali ke sifat alami gampang, mudah. Adapun khultah itu arid. Arid ni hal baru. Maka berpegang ia seseorang akan hal yang alami dan tidak bergaul kecuali dengan kadar hajat. Jadi dalam agama salah satu hal yang perlu dipertimbangkan itu pergaulan. Karena pergaulan ini dapat membawa imbas dampak negatif kepada orang yang dia bergaul dengan mereka. Maka dalam kalam hikmah ataupun dalam konsep-konsep tasawuf, satu hal yang dapat merusakkan tafakkur seseorang kepada kekuasaan Allah itu adalah karena akibat dari pergaulan. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, jangan kamu bergaul orang yang tidak bisa memotivasi kamu untuk melakukan ketaatan. Maka kita dianjurkan untuk menjauhi pergaulan. Bukan berarti memutuskan persaudaraan, tetapi jangan sampai gara-gara pergaulan tersebut dapat merusak tujuan utama kita. Silaturahmi itu bukan berarti harus duduk nongkrong, harus duduk berbicara dengan hal-hal yang tidak ada bermanfaat, apalagi perkara-perkara yang dapat mendukung hawa nafsu kita, sehingga kita dijauhkan daripada rahmat dan ridha Allah. Bukan itu arti silaturahmi. Kemudian wa idza khalata yulazimus sumta, apabila seseorang mau tidak mau harus bermukhalatah, harus berinteraksi, karena kita tinggal di tengah keramaian, tinggal di tengah desa, tengah kota, tidak mungkin kita tidak berinteraksi dengan manusia. Apabila harus bergaul,
yulazimu sumta, maka seseorang berpegang kepada sikap diam. Jadi jangan banyak ngomong, jangan banyak berkomentar. Komentar seperlu saja. Kalau orang butuh pendapat kita, kita kasih pendapat. Jangan kita senang berbicara sebelum diminta. Itu salah satu caranya, karena itu adalah dasar. Fa idza safa laka min zamanika wahid fa wal murad fa aina dzakal wahid. Apabila bersih bagi kamu daripada zaman kamu oleh satu orang, maka orang itu yang dicarikan. Maka di mana demikian satu orang tersebut? Menyana merumpak kira urang mentang lamudip lam damun tanyo yang betul-betul bersih yang dicari. Yang diumat dipujuk tungan sampai kiamat. Dipujuk tungan sampai mati. Mana ke tu sahabat tu patah mita urang yang mana-mana. Kemudian al-khalwah bil qalbi. Ada juga yang mengatakan bahawa khalwah adalah dengan hati, bukan khalwah dengan fisik, bukan dengan jasad. Maka khalwah dengan hati, maka ada seseorang itu karam dengan totalitasnya bersama Allah. Jadi orang yang karam secara totalitas bersama Allah adalah orang yang khalwat dengan hati, walau jasad dan fisik, yang berinteraksi dengan manusia. Ma'kufan kalbuh alih, hatinya beriktikaf di atas Allah, artinya hatinya iktikaf di sisi Allah, tidak pernah berpaling, terpesona dengan Allah, rindu kepada Allah, tahakikan ka'annahu baina yadeh, seraya dia sendiri meyakini seakan-akan hadir di hadapan Allah. Jadi inilah pengertian daripada uzlah bil qalbi, uzlah dengan hati. Jadi rindu kepada Allah, seraya meyakini hatinya seakan-akan dalam segala aktivitasnya dia hadir di hadapan Allah. Ada yang mengatakan awalu mabadi' salik, awal-awal prinsip seorang salik atau seorang yang melakukan suluk perjalanan rohani menuju kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Awal-awal prinsipnya itu memperbanyak zikir dengan hati dan lidah. Ini kunci utama. Kalau kita ingin mendapatkan suluk yang benar-benar kepada Allah, prinsip pertamanya itu harus memperbanyak zikir. Bukan hanya zikir dengan lisan, tapi juga zikir bil qalbi wal lisan. Bil qalbi wal lisan, zikir dengan lidah, zikir dengan hati dan zikir dengan lidah. Banyak orang sekarang buat majlis zikir itu hanya fokus zikir dengan lidah, sementara hatinya kadang-kadang tidak hadir di majlis zikir. Hatinya kadang-kadang berada di warkop, hatinya kadang-kadang berada di pasar. Sementara tubuh lidahnya yang berzikir, hatinya tidak berzikir. Jadi prinsip pertama seorang salik itu dua-duanya harus dipadu, zikir qalbi, zikir lisani. Bi quwwatin hatta yasri zikru fi a'dha'i wa uruki. Zikir qalbi wa lisani ini bukan hanya dalam hal-hal tertentu, ketika ada kegiatan majlis zikir, ada kenduri, bukan saat itu saja kita zikir bilisani wa biqalbi, sehingga mengalir zikir dalam anggota tubuh dan otot-otot dan beralih zikir ke dalam hati. Ketika zikir sudah beralih dalam hati, wa yaskutu lisanu, diamlah lidahnya. Jadi kita ciptakan suasana zikir kita batin dan zahir, hati dan lidah, sampai mengalir dalam aliran darah, mengalir dalam seluruh otot dan anggota tubuh kita, sampai hati kita mampu berzikir saat lidah kita terdiam. Kalau hati kita tidak mampu berzikir, jangankan saat lidah kita berdiam, malah saat lidah sedang berzikir, hati juga masih tidak mampu. Ini masih jauh, belum memiliki prinsip pertama salik. Prinsip pertama salik kuncinya itu zikir qalbu wal lisan. Jadi lidah dan hati harus sama-sama berzikir sampai mampu kita alihkan zikir kepada hati saat lidah terdiam. Itu baru memiliki prinsip pertama. Kalau belum, ya hanya sebatas nama. Banyak orang melakukan kegiatan suluk bulan Ramadan, bulan Maulid, bulan Haji, tapi kegiatan suluk yang tidak memiliki prinsip dasar, maka kita tidak pernah tercapai. Kita lihat keluar dari suluk, duha ada baju. Di bulan Ramadan suluk, malah pimpinan suluk kadang-kadang. Dia suluk, berubah kita tidak sama seperti orang biasa yang tidak pernah suluk sama sekali.
Ini akibat tidak membangun prinsip awalnya. Maka perlu kita membangun prinsip awal agar kegiatan suluk kita berhasil dan sukses. Maka ketika lidah sudah berdiam, hati masih tetap berzikir, berkata Allah Allah dalam batin. Inilah zikir kalbi yang sesungguhnya. Hati kita berkata Allah 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 Allah. Setiap hentakan nafas, hentakan jantung kita berkata Allah 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 Allah. Sampai mati pun tetesan darah kita mengeluarkan lafaz Allah Allah. Inilah yang susah kita kita ciptakan atau kita latih diri kita, karena masih banyak godaan-godaan, masih banyak keinginan hawa nafsu, masih banyak bisikan-bisikan iblis. Ketika hati sudah berzikir berkata Allah Allah dalam hati kita tanpa memandang bagi zikir, artinya hati kita sudah karam dalam mengingat Allah saja tanpa memandang kita sedang berzikir. Karena kalau memandang kita sedang mengucapkan zikir tapi hati kita tidak karam dalam zikir tersebut, ini juga masih dianggap belum sesungguhnya. Diam hati seseorang dan kekal seseorang melihat bagi tujuannya itu Allah, karam dengan Allah, iktikaf di atas Allah, lagi rindu hati kepada Allah, menyaksikan. Inilah yang hakikat zikir yang sesungguhnya, zikir dalam hati. Kemudian hilang daripada dirinya dengan musyahadah Allah. Ketika dia menyaksikan Allah dalam setiap gerak-geriknya, dalam setiap tingkah laku dan aktivitasnya, sehingga dia karam dalam menyaksikan Allah, merasa lenyap diri sendiri. Inilah maqam fana yang biasa disebut dalam tasawuf. Kemudian fana an kulliyatih bi kulliyatih. Artinya fana, lenyap seseorang daripada totalitas dirinya dengan sebab totalitas dia kepada Allah. Dengan ada kuliah kepada Allah, totalitas kepada Allah, dia lenyap daripada totalitas diri sendiri. Ka'annahu hatta ka'annahu fi hadrah, sehingga seolah-olah si hamba tersebut berada di satu tempat di mana dia berhadapan dengan Allah. Bukan fisik dia berpindah tempat, dia masih fisik di rumah, atau dia masih fisik di kampung halamannya, ada di satu tempat dia berdomisili, tapi hatinya karena saking karamnya dalam mahabbah cinta kepada Allah, seakan dia sudah hadir di hadrah Allah, di hadapan Allah. Baru ketika itu kita merenungi apa yang difirmankan Allah, kullimanil mulku al-yawma. Katakan oleh Muhammad, bagi siapa pemilik kerajaan pada hari ini? Pasti jawabannya tak lain, lillahi al-wahidi al-qahhar, milik Allah yang Maha Esa, al-qahhar lagi yang Maha mengalahkan segala-galanya. Kalau hati kita belum mampu karam ke dalam hadrah Allah, ketika ditanya limanil mulku, siapa yang pemilik ini, pasti kita menjawab ini milik Tengku Rahmat, ini milik si fulan, ini milik si Pulin, ini milik si Pulin. Tapi kalau sudah karam semua, kita sendiri sudah totalitas kepada Allah, itu baru sebenar-benarnya ketika ditanyakan limanil mulku, pasti jawabannya lillahi al-wahidil qahhar. Maka ketika itu bertajallilah Allah di atas hatinya. Ketika Allah sudah bertajalli, maksud tajalli Allah di sini bukan hulul, bukan Allah bertempat dalam hati kita, tapi seolah-olah apapun yang ada di alam sekitar kita dan malah diri kita sendiri sudah rasa-rasanya lenyap, yang hadir hanya Allah saja. Maka ketika itu bertajalli Allah dalam hati. Apa maksud bertajalli Allah dalam hati? Yang tergiang-giang dalam ingatan kita selalu Allah. Allah, 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 Allah saja dalam hati kita. Maka ketika itu bergemetarlah hati kita dan terpesona dan mengalami kondisi mabuk. Orang mabuk dalam salah satu istilah Landasau ada istilah orang mabuk. Tapi mabuk dalam cinta kepada Allah, mabuk karena karam dalam mahabbah Allah, bukan mabuk dunia. Dan ketika itu dalam kondisi kita seakan-akan hadir di hadapan Allah, hati seakan-akan mengalami kondisi mabuk, ada penghormatan dan pengagungan yang luar biasa kepada Allah, sehingga kita tidak merasakan, tidak lagi bisa menampung dalam hati kita selain Allah yang kita cari. Tidak ada muatan dalam hati kita yang selain Allah. Dunia segala macam itu tidak ada lagi muatan dalam hati kita selain Allah. Maka tidak ada hajat bagi ahli hudur ila ghairi
syuhudi iyani. Jadi orang yang sudah betul-betul hadir dalam hati dia, hadir seakan-akan hadir Allah, dia tidak butuh kepada selain syuhud iyani. Tidak butuh kepada selain syuhud iyani. Yang dia butuh adalah menyaksikan dengan mata kepala, dengan batin dan dengan mata kepala, yang itu tidak mungkin dilihat di dunia kecuali harus dalam surga. Paling dari dunia ini kita melihat Allah hanya melihat dengan menyaksikan dengan mata batin. Jadi yang ahli hudur yang dia butuh hanya itu, tidak lain. Sehingga para ahli hudur ini menafsirkan ayat wasyahidi wa masyhud, maksudnya adalah Allah yang menyaksikan dan Allah yang disaksikan. Artinya yang menyaksikan Allah, yang disaksikan juga Allah. Walaupun dalam tafsir-tafsir secara syariat dan secara umum ada juga tafsir yang menjelaskan wasyahid wa masyhud. Masyhud itu adalah apa yang disaksikan di hari kiamat. Ada juga tapi dalam sebahagian ahli hudur menafsirkan makna syahidlah Allah, masyhud juga Allah. Jadi ketika kondisi yang menyaksikan Allah, disaksikan Allah, itulah kondisi orang-orang yang sudah hudur, seakan dia di hadapan Allah, hatinya bergemetar, dia karam dalam cinta kepada Allah, dan dia juga merasa terpesona dengan Allah hingga lenyap hal-hal yang lain yang selain Allah. Maka bermula syahid itu dianya Allah, dan bermula masyhud itu dianya Allah juga. Dibalik jamal hadrah samadiyah, keindahan sisi Allah yang tergantung kepadanya segala sesuatu. Bahwa syahid wal masyhud, maka dianya Allah itulah yang menyaksikan, wal masyhud dan yang disaksikan. Mudah-mudahan Allah beri kita manfaat dengan apa yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali. Sekali lagi kami ingatkan bahawa prinsip utama kalau ingin membangun hati kita terikat kepada Allah, prinsip utama adalah membiasakan zikir. Zikir secara lisan dan juga zikir secara hati. Dan fadilah zikir ini adalah salah satu ibadat yang paling mudah sebenarnya. Ada salah seorang sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, ajar syariat ini terlalu banyak. Syariat agama terlalu banyak sehingga saya tidak sanggup untuk mengamalkan semuanya. Ajarkan kepada aku apa amal yang mudah begitu. Apa jawaban Rasul? Berzikirlah kamu dalam keadaan, jadikanlah lidah kamu selalu basah dalam keadaan berzikir. Artinya zikir ini amal ibadat yang paling simple, paling mudah. Dia tidak butuh tempat tertentu, tidak butuh dalam kondisi tertentu. Cuman kondisi-kondisi tertentunya hanya sebagai bentuk adab saja. Tapi untuk sah berzikir dalam kondisi apapun, sambil berlari, sambil masak, sambil panggang muka, sambil kemawi, barang apa je. Malah hari kiamat diriwayatkan oleh Imam Tabrani, laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurunallah wa lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Ana yang menyesali penduduk surga ketika telah masuk dalam surga kecuali satu masa yang mereka lawati di dunia yang tidak mereka berzikir dalam masa tersebut. Ini membuat penyesalan luar biasa ketika kita meninggalkan zikir. Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru masalul hayyi wal mayit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir lagi perumpamaan urang udip dan mayit. Dan jauh beda urang udip dengan urang mati. Menang ke beda antara orang yang berzikir dan tidak berzikir. Maka dengan berzikir menjadikan hidup kita lebih hidup sebenarnya. Tapi kalau meninggalkan zikir sama sekali, berarti kita telah mati sebelum waktunya mati. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan taufik kepada kita untuk mampu berzikir, dan bukan hanya berzikir secara lisan, juga mampu kita tingkatkan berzikir secara qalbu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.